peserta workshop yang hadir secara langsung maupun secara luring melalui Zoom. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan workshop Aqua Silviculture Kepiting berbasis Sinta yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Leti Hujaja, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PKR Kepiting Berkelanjutan, Ibu Profesor Sinta Wijaya. Sebagai Ketua Panitia, izinkan saya menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan ini. Workshop ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen dari PKR Kepiting Berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan peserta di dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan dunia kerja yang terus berubah. Kami meyakini bahwa untuk meningkatkan kompetensi tidak hanya terbatas pada pendidikan formal semata, tetapi kompetensi harus terus ditingkatkan melalui forum-forum ilmiah seperti workshop kita hari ini. Nah, alhamdulillah terlihat antusiasme dari para peserta yang tadinya kita menargetkan peserta hanya 30 orang, Prof. Bapak Ibu sekalian, tetapi di akhir pendaftaran ini meningkat sampai 58. Dan alhamdulillah karena antusiasme peserta dan permintaan untuk disiapkan secara hibrid, sehingga yang awalnya hanya direncanakan secara luring saja, kami mengakomodir melakukan kegiatan workshop secara hibrid untuk mengakomodir teman-teman yang sangat antusias untuk mengetahui materi dan meningkatkan kompetensinya. Nah, saat ini yang terdaftar hadir untuk luring di tempat ini sebanyak 33 peserta, dan peserta Zoom ini meningkat hingga 25 peserta. Jadi total peserta workshop hari ini sebanyak 58 peserta. Hari ini seperti yang kita ketahui menghadirkan dua narasumber, yaitu Prof. Bambang Widikdo dan Prof. Yusinta, Ketua PKR sendiri, yang tidak kita ragukan lagi kompetensinya di bidang ini. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua PKR Kepiting Berkelanjutan yang sekaligus akan membuka kegiatan workshop secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Hujaya, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ingin menyapa Prof. Bambang Widikdo sebagai narasumber utama kita pada hari ini. Ya, kami memilih beliau karena kepakarannya, dan memang untuk Indonesia ya beliaulah yang menjadi rujukan untuk silvofishery. Jadi kita sangat beruntung ya beliau bisa meluangkan waktu untuk membersamai kita belajar lebih jauh tentang silvofishery ya. Dalam hal ini kita fokuskan ke aqua silviculture kepiting berbasis IMTA ya. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan dosen ya, para akademisi dan juga peneliti terutama dari BRIN ya. BRIN adalah bagian dari pusat kolaborasi riset ini ya. Jadi PKR
dibangun bersama-sama antara BRIN dan Universitas Hasanuddin. Ya. Selamat datang juga kepada para kolega ya dari dinas ya, dan yang datang dari jauh memutuskan untuk ikut secara online ya. Teman-teman dari dinas Maros itu ada mungkin lebih 10 orang ya yang bergabung ya, karena kita memang akan ada kegiatan lanjutan ya mengenai implementasi dari ekosilvikultur ini di Kabupaten Maros. Juga kami ingin menyapa para praktisi budidaya yang hadir ya, baik secara tatap muka, secara offline maupun yang online ya. Juga mitra masyarakat ya, beberapa ikut hadir, kelompok-kelompok pembudidaya ikut bergabung bersama kita, alhamdulillah, serta tentu saja seluruh peserta workshop yang hadir yang saya sangat banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan workshop ini dan dalam keadaan sehat ya, dan tentu penuh semangat untuk belajar ya. Kita sambil belajar sambil berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, mengapa workshop ini penting ya? Karena Indonesia dianugerahi kawasan mangrove yang sangat luas dan menjadi habitat alami kepiting bakau. Ya, Indonesia juga merupakan salah satu produsen kepiting terbesar di dunia. Ya, yang saat ini menempati urutan ketiga. Sebelumnya kita urutan kedua. Ya, tetapi ya banyak faktor termasuk ya kalau kita ingin menyalahkan alam ya, termasuk karena climate change, tetapi yang saya perhatikan adalah pengelolaan yang belum tepat dan keberpihakan kepada budidaya ini juga memang belum mendapatkan perhatian yang memadai ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika kita melakukan forum ilmiah, Prof. Rohmin mengatakan, ayo jangan sampai kita dilambung lagi sama Bangladesh ya, karena Bangladesh juga sekarang sangat antusias ya, sangat semangat untuk mengembangkan kepitingnya ya, dan saat ini Bangladesh berada di urutan ke-5 di bawah Filipina ya. Nah itu, jadi ini adalah tugas kita semua ya untuk lebih peduli pada perkepitingan di Indonesia ya. Itu adalah salah satu alasan mengapa workshop ini kita adakan ya. Jadi di samping ingin mensosialisasikan program untuk menggugah para akademisi, pemerintah ya untuk lebih peduli pada kepiting ya, karena jangan sampai Indonesia dengan luasan mangrove salah satu yang terbesar di dunia ya, dengan komoditi atau produksi kepiting yang seharusnya sangat besar, tetapi kita malah dikalahkan oleh Vietnam ya, yang dalam tanda kutip memiliki wilayah mangrove yang jauh lebih sedikit. Ya, nah itu, dan yang berikutnya adalah mengapa kami menyelenggarakan workshop ini adalah kami menyadari bahwa kolaborasi itu penting. Ya, tidak ada inovasi yang berhasil apabila hanya dikembangkan oleh satu pihak. Ya. Peneliti mendapatkan inovasi tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau masyarakat tidak bersedia mengadopsi inovasi yang dikembangkan itu. Ya, jadi ini adalah salah satu PR besar bagi kita. Seringkali teknologi itu cukup banyak, ya. Tidak kurang teknologi yang kita sudah kembangkan, tetapi berapa banyak teknologi itu diadopsi oleh masyarakat. Ya. Ini kalau kita mau jujur melihatnya, ya kita akan mengatakan bahwa ya mungkin tidak sampai 10% dari
apa yang teknologi yang dihasilkan, penelitian-penelitian yang didapatkan ya, dikerjakan oleh akademisi dan peneliti ya, tetapi tidak sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat, pemerintah, penyuluh ya, ini adalah ujung tombak ya, agar teknologi yang kita kembangkan itu bisa diadopsi ya, untuk tentu perbaikan aquacultur ya, karena aquacultur akan terkait dengan pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan itu adalah ujungnya ya. Jadi kalau hanya kita berhasil melakukan penelitian, kita publikasi, hasilnya bagus, itu belum apa-apa sebelum masyarakat bisa manfaatkan, karena dana penelitian yang kita peroleh itu dari mereka, dan seharusnya mereka lah ujung ya dari hasil pekerjaan itu. Jadi kalau kita sibuk sendiri dengan diri kita sendiri, mengajar penelitian tetapi tidak memperhatikan bagaimana ilmu itu, bagaimana teknologi itu dihilirkan, maka ya belum selesai tugas kita. Ya, saya kira itu, dan tentu harapan kedepannya saya berharap dari workshop ini akan lahir beberapa hal penting ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa selain kita akan mendapatkan wawasan keilmuan dari aquasilvicultur ini ya, kita juga akan melakukan praktek ya. Jadi ya kalau ilmunya saja kan ikut online juga banyak yang menawarkan pertemuan-pertemuan itu ya. Tetapi ada satu hal yang menjadi fokus kita di pusat kolaborasi riset ini, bahwa kita ingin meningkatkan kapasitas para peneliti ya, untuk bagaimana tidak hanya sekedar kualitatif ya, melihat kecenderungan, tapi kita memang benar-benar bisa menghitung ya. Kalau untuk aquasilvicultur kepiting, berapa sih mangrove yang diperlukan ya? Dan kalau ada mangrove-nya sekian, berapa sih karbon yang bisa disimpan ya? Karena karbon ini akan secara global akan membantu mengatasi perubahan iklim ini ya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Kemudian saya juga berharap bahwa dari workshop ini kita akan menemukan strategi peningkatan kapasitas masyarakat pesisir ya. Jadi kita akan berdiskusi, mohon bantuan teman-teman yang ikut secara online pun memberikan masukan-masukannya bagaimana seharusnya strategi yang kita lakukan agar teknologi yang sudah ada di universitas, sudah ada di balai penelitian itu bisa sampai ke masyarakat ya. Apa strategi yang harus kita lakukan? Karena kan banyak pertimbangan, masyarakat biasa tidak mau mengadopsi teknologinya, itu mahal ya, kita harus mengeluarkan uang lagi, itu susah, saya tidak tahu menghitung ya. Jadi ini adalah kami mengharapkan buah-buah pikiran ya, sehingga di akhir workshop ini kita akan mendapatkan catatan-catatan apa-apa saja sih yang penting kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian workshop. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling belajar, bertukar pikiran dan membangun kolaborasi demi mewujudkan budidaya kepiting Indonesia yang lebih produktif, lebih berkelanjutan, dan lebih menyejahterakan masyarakat pesisir. Ya, semoga ikhtiar kita hari ini menjadi langkah nyata menuju pengelolaan sumber daya pesisir yang selaras dengan prinsip ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dan akan memberi kita arahan-arahan apa yang sebaiknya kita lakukan di masa yang akan datang. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.